Sebagaimana saya katakan, memang benar kesalahan yang dilakukan pada saat keinginan saya ingin mengucapkan bahwa madzhab al-arba'a tidak ada satupun yang ingkar terhadap Alawiyin, bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Maksudnya Alawiyin, panggilan dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Alawiyin, bukan Bani Alawi, bukan. Tapi kesalahan yang tidak disengaja itu malam ini saya akan revisi ulang. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Pak Alawi Yahudi celeng. Yang berpeci merah ini pernah nggak dia menyatakan salah merevisi ucapannya? Sepertinya belum pernah. Walaupun kesalahannya itu sudah konyol. Dia salah memaknai hadis, salah menguraikan kitab Ihya. Nggak pernah tuh saya dengar orang ini mengucapkan mohon maaf itu. Kalah sama Habib sebelah itu, ada malunya Pak. Habib sebelah itu udah terus terang, kan Bapak keras sekali mengkritik itu. Orangnya sudah mohon maaf, sudah klarifikasi keliru dan tidak sengaja. Maksudnya Alawiyin itu kepada Sayyidina Ali, dari kata Ali ditambah ya nisbah, harus ditambah waw menjadi Alawi, karena banyak menjadi Alawiyin atau Alawiyah. Kalau Bapak pernah nggak klarifikasi begitu? Ya jerit-jerit juga Pak klarifikasinya, sama dengan Habib ini. Ketika menyampaikan narasi dengan meyakinkan, mohon maafnya pun juga harus meyakinkan. Artinya klarifikasi salahnya itu biar nggak menimbulkan fitnah. Kalau Bapak diem-diem baik kayaknya. Apalagi Kiai Mat, pernah nggak Kiai Mat menyatakan sehuruf saja, saya mohon maaf saya keliru? Pernah nggak? Nggak pernah. Padahal hitam putih Pak salahnya. Ya, hitam putih ya. Nggak perlu berpolemik masalah nasab Alawi. Dia nulis Ibnu Hajar Al-Haythami saja nulisnya Al-Asqalani. Itu nggak dirubah Pak. Bahkan ketika pun ngutip berita yang hoax, nggak mengaku salah Pak. Cuman ngutip. Dari sini kita tahu siapa sih yang mencari kebenaran itu. Apalagi Said Qori. Udah salahnya hitam putih begitu. Dengan begitu arogannya salahnya Alwi Amul Fakih, nggak pernah tuh ada mohon maaf klarifikasi. Ya bukan tidak tahu malu, mungkin takutnya kalau mengaku salah itu takut jatuh marwahnya. Emang marwahnya apa sih? Memang sudah dianggap apa oleh orang kok sebegitu takutnya mohon maaf kalau salah gitu loh ya. Jangan giliran mengkritik orang ngegas, dirinya sendiri salah berantakan diem-diem aja. Nggak kasihan pengikutnya itu ya. Udah maknanya kita berantakan ya. Kiai Mat ini juga, aduh Pak, ada malunya lah sedikit kalau salah yang ngomong bicara gitu. Kalau Anda baca tulisan pertamanya itu, pertama kali Ubaidillah disebut baru abad ke-14. Itu salah fatal. Dia sendiri yang menganulir bahkan. Ternyata Asakron sudah menyebut bukan 14. Nggak ada permohonan maafnya itu. Diem-diem aja ya. Pindah gawang malah ya. Jadi dari sini kita menjadi paham sebetulnya mentalitasnya itu bagaimana. Kalau salah mohon maaf Pak ya. Kalau salah mohon maaf. Saya kok nggak pernah dengar gitu kelompok sebelah ini. Apa mereka nggak pernah salah gitu ya? Padahal kesalahannya itu sudah nggak bisa ditawar Pak. Hitam putih bener-bener. Salah paham kita berantakan. Nggak ada itu mohon maaf. Giliran orang ya, sekali ngomong begitu, wah habis dihujat ya. Dikritik habis-habisan. Nah giliran kelompoknya, jangankan mohon maaf, satu kubu nggak ada yang mengkritik. Gus Jazuli pernah nggak mengkritik bagaimana Said Qori membaca kitab? Bagaimana Said Qori bilang Alwi Amul Fakih itu adalah Alwi bin Amil Fakih? Pernah nggak Gus Jazuli mengkritik? Nggak pernah itu. Kok bisa? Ini bukan mencari kebenaran berarti. Ini berkubu namanya. Berarti tidak adil sudah ya. Itu yang disebut dengan subjektif Pak. Kiai Madudin kan selalu menuduh orang. Oh itu As-Sakhawi kan muridnya Habib. Apa bukan As-Sakhawi, Az-Zabidi kan muridnya Habib. Pantas dia mengesahkan. Dituduh baper pakai perasaan. Lah kelompok Bapak pernah nggak Kiai Mat mengkritik Said Qori? Pernah nggak Gus Jazuli mengkritik Said Qori? Atau Sarip Hasan lah atau siapa itulah? Pernah nggak? Padahal salahnya udah. Aduh Pak. Pernah nggak sih Ustadz Ubab ini juga dikritik oleh mereka? Nggak pernah. Seolah benar semua. Saya begini-begini saya kritik Habib Bahar pernah. Kritik Habib Taufik pernah. Bisa ada cek. Saya mengkritik ceramahnya Habib pernah.
Itu selalu dibilang, kalau Zaini ini, kalau Habib nggak ada salahnya. Lah kelompok bapak itu lihat coba, pernah nggak mereka saling kritik? Nggak pernah pak. Said Qori itu kalau saya nggak kritik cara baca kitabnya, nggak ada yang kritik dia satupun. Termasuk Ubab ini, si Ustadz Ubab ini, siapa yang kritik dia? Nggak ada pak. Apalagi mau kritik Kiai-Mat. Pernah Gus Jazuli kritik Kiai-Mat, seolah-olah Kiai-Mat benar semua. Pak, ini agak menggelikan, mengedukasi umat, tapi ya triknya begitu. Giliran kelompoknya sendiri nggak ada yang salah, benar semua. Sehingga terdoktrin di kepala para pengikutnya itu, kalau ini benar semua sudah. Menantang seluruh orang di dunia pun nggak jadi masalah. Padahal pak, ilmu yang mana modalnya itu loh. Ilmu yang mana yang mau dijadikan modal gitu loh. Emang sudah menguasai ilmu setinggi apa gitu loh. Kok kayak yang lain tuh nggak ada yang pinter sendiri sehingga memang nggak pernah salah. Iya karena kelompoknya nggak pernah ngeritik. Kalau nggak ada channel saya, mohon maaf, siapa yang pernah kritik cara baca Said Qori itu, cara maknai kitab itu? Ada nggak yang sedetail itu mengkritik? Nggak ada pak. Yang dikritik itu Habib, ceramah Habib yang doktrin-doktrin itu aja digoreng habis-habisan. Giliran Ustadz Ubab baca kitab berantakan begitu, ada nggak Gus Jazuli mengkritik? Enggak ya, enggak. Giliran Gus Fahrur ya, baru dikritik habis-habisan. Rois Am dikritik habis-habisan. Padahal mestinya kalau bicara level, mestinya itu lebih level Anda kritik ya. Lebih cocok, ya lebih nggak jauh lah makomnya, lebih 11-12 lah. Tapi ini sudah terbalik mindsetnya ya. Udah, jadi udahlah, nggak usah bicara tentang membela Balawi budak, nggak ada begitu. Justru kelompok yang anti ini yang nampak ketara sekali, mereka tidak pernah mengkritik kelompoknya sendiri, seolah-olah maha benar, bahkan kemana-mana ceramah, memaknai domir aja berantakan, baca berantakan, maknai berantakan. Ini dianggap kelompok yang menemukan kebenaran. Di mana ribuan tahun nggak ada orang yang tahu, baru kelompok ini yang tahu. Aduh pak, kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ini bagus Habib ini, gentle dia. Ada yang masih ingat peristiwa PDF Burem? Pernah nggak kelompoknya mereka ngeritik? Pernah nggak Gus Jazuli mendetail gimana Kiai-Mat menuduh kitab orang palsu karena kitab sendiri satu halaman hilang? Itu kan lelucon pak, itu hitam putih pak. Karena manuskrip yang dijadikan bahan dasar mencetaknya kitab yang diberikan Kiai-Mat itu yang menyebut narasi itu. Kata Kiai-Mat itu ditambah oleh muhakik dari Balawi. Di mana malunya? Nggak pernah ada yang mengkritik. Gus Jazuli ini yang begitu paham, diem-diem aja. Kenapa? Takut runtuh kalau saling mengkritik. Itu namanya tidak jujur pak dalam keilmuan. Anda buat konten itu mereaction, mengkritik orang. Kenapa giliran kelompoknya nggak pernah dikritik? Kalau saya bukan mengkritik, saya roasting ya. Kalau saya kritik itu masih perbedaan pemikiran mana yang lebih benar. Kalau itu sudah hitam putih pak, sudah digojlok layaknya, bukan dikritik ya. Kritik itu terlalu mahal sebetulnya. Apalagi kalau Said Qori baca kitab itu, itu sudah bukan dikritik sebetulnya, digojlok aja. Kayaknya nggak pantas deh, belum levelnya kayaknya ya. Belum tahqiq lah, harus dipelajari lagi. Nggak pernah mereka ini, Syarif Hasan itu pernah nggak ngeritik ya? Adha, apalagi Gus Adha official, Gus Ahong, aduh, orang ucapan Kiai-Mat ditelan mentah-mentah semua. Kita simak, ini penting, begitu modalnya kan. Jadi marilah ada marwahnya sedikit ya. Santri, YouTuber dikenal oleh orang sebagai orang yang berilmu, ada malunya sedikit saja, sedikit. Jangan terbutakan oleh pilihan, tapi tetap harus jujur ya. Kalau salah, salah. Jangan ditelan bulat-bulat. Diem-diem baik itu sudah menggelikan. Karena kan Anda ini mau meluruskan. Kenapa giliran yang nyengseng itu kelompok sendiri malah ditelan bulat-bulat atau diem-diem baik? Saya ulangi sekali lagi. Tidak pernah ada kelompoknya Kiai Haji Madudin mengkritik Kiai Haji Madudin sebagaimana saya tajam mengkritik ceramahnya Habib Taufik, juga baca kitabnya Habib Bahar. Dari sini Anda yang tentukan siapa yang mentalnya itu budak sehingga nurut tuannya tidak pernah salah ya. Saya apa kelompok mereka? Allahumma dina ahdas sabil.